pencerahan buat kita semua. Saya sangat berharap. Jadi, Nah, ini udah Pak. oh iya, Pak Hermanto, silakan. Ya. Saya mulai hari Sabtu itu terasa kena COVID ya. Terus saya periksa ke kesehatan, ternyata positif gitu. Iya Pak. Terus habis itu saya isolasi, terus perasaan saya itu kayak tenggorokan itu gatal, terus berat, terus nggak bisa apa ya itu. Cuma saya kan dulu sudah pernah terima apa PMP itu ya, COVID. Nah, jadi terus saya teringat saya praktekkan gitu. Cuma yaitu saya ikuti aja. Terus kemudian tenggorokan ini yang gatal, terus bernapas susah, mulai berkurang gitu. Ya. Sekarang itu hilang, ya bukan hilang sama sekali ya pokoknya hilang, tapi walaupun kadang-kadang kayak terasa juga gatal, tapi apakah itu COVID atau bukan, saya kurang begitu tahu karena saya pun juga nggak paham tentang perawatan COVID ini. Maka maksud saya ya saya mohon petunjuk Pak Eko lah, bagaimana cara menangani untuk apa COVID ini, dan saya pun tidak tahu apakah sudah membaik atau sampai nantinya itu saya bisa keadaan baik itu identifikasinya bagaimana gitu. Pokoknya saya masih buta sama sekali tentang COVID. Gitu Pak Eko. Terima kasih. Ya Pak. Jadi COVID itu adalah sebuah virus yang didapatkan dari turunan SARS. SARS itu flu burung. SARS itu banyak variannya, banyak sekali. Saya pernah membuat satu karya tulis kecil mengenai virus COVID itu, dan saya mencoba menawarkan bagaimana untuk sembuh dari COVID dengan cara sederhana. Mohon tunggu sebentar, Bapak. Saya akan carikan di Facebook saya. Di Facebook itu dijelaskan mengenai bagaimana cara menyembuhkan COVID. Sebentar, saya perlu waktu untuk mencarinya. 1 menit. Ya, sabar, ya. Saya tulis lama, sekitar 2 tahun yang lalu. Itu adalah upaya saya karena saya kebingungan bagaimana menyampaikan ini kepada orang lain, dan kemudian mereka membacanya, dan kemudian memahaminya, dan kemudian melakukannya. Mohon waktu, Pak Hermanto. Ya. Ini saya pernah menulis di Facebook saya tahun berapa ya? Sebentar. Tahun 2020, Pak. Saya akan perlihatkan untuk Bapak ya. Ini yang pertama adalah virus COVID-19 kemarin. Tahun 2020 saya tulisnya. Dan yang satu lagi adalah virus hepatitis B. Kedua-duanya 2 virus yang berbeda. Tetapi punya kesamaan, yaitu dia punya sungut, punya spike. Karena adanya spike ini, virus COVID ini sulit sekali untuk dimusnahkan, dibunuh. Karena sulit dibunuh, makanya harus dibuatlah cara yang spesial. Ya, dokter mungkin ahli virologi berusaha mencari bagaimana untuk membunuh DNA-nya atau RNA-nya ya.
Saya tidak tahu. Tetapi kalau cara naturopatik adalah dengan cara bahwa virus itu, saya lihatkan, Bapak ya, dari semua virus-virus yang menjadi wabah dunia, ini saya besarkan, semua pH-nya selalu bermain di ini. 5,72, 5,85, 5,25, 5,49, 5,46. Dan ini valid, ini dari jurnal, dari jurnal. Semua virus-virus yang modern chicken semuanya, Pak. Ya. Ini selalu bermain di pH-pH seperti ini. Artinya ini juga memberikan pemahaman bahwa virus itu rata-rata suka sekali di pH-pH yang rendah. Ini juga saya berikan, Pak. Ini juga harus dari jurnal. Mudah-mudahan ada Bu Ana atau Bu Budi ya, yang juga bisa melihat jurnal ini. Ini virus rata-rata pH dunia. Dari H1, 112, H5N1, H1N1, H1N9, H1N1 dan 7, sampai H3N2. Semua pH-nya lihat rata-rata di antara 5,2 sampai 6, tapi tepatnya 5,9. Semua pH dari virus-virus itu, Pak. Dan kemudian ini adalah orang-orang yang kebetulan sembuh dari beberapa virus dengan pola ini, yaitu merekayasa pH mereka. pH manusia 7,35. 7,35. Ini adalah Bapak nanti bisa ambil di di Facebook saya, Eko Yudo Tamtomo, di tahun 2020-an. Jadi harus scroll ke bawah dulu. Saya sudah hampir setengah tahun tidak menulis. Biasanya saya menulis semua perkembangan mengenai ilmu pengetahuan yang berhubungan kesehatan, saya menulis. Tapi kali ini saya sudah banyak lari ke YouTube, akibatnya jadi agak malas menulis. Tapi di sini adalah suatu penjelasan di mana virus COVID itu suka atau memang berhabitat di pH 5,2 sampai 5,9. Dan itu dijelaskan oleh dua jurnal, satu yang ini, ya, satu yang ini, Bapak bisa lihat di Facebook, dan satu yang ini. Hampir semua varian flu burung. Jadi COVID itu varian dari flu burung. Apakah di sini ada Omicron, ada Delta, dan sebagainya. Itu sebenarnya variannya dari asalnya dari flu burung. Yang kemudian bermutasi. Nah, lalu bagaimana cara merekayasa pH? pH Bapak harus dinaikkan. Latihanlah pernafasan terus-menerus. Tarik nafas, buang nafas. Kenapa? Itu kita sedang merekayasa darah kita menjadi alkali. Menjadi basa. Rata-rata penderita diabetes itu pH-nya selalu di bawah 5. Kalau 5, ya itu sama saja lagi nyiapkan rumah buat virus. Virusnya akan masuk ke kita, dan kemudian wah enak banget nih, sejuk di sini, nyaman di sini. Nah, dan ada gula di sumber makanan, udah sejuk, nyaman, wah makanannya banyak. Makanya orang-orang yang diabetes disebut orang dengan komorbid. Karena kenapa? Mereka rentan sekali. pH rendah, ya kan, protein rendah, gulanya tinggi, makanannya banyak buat virus. Senang dia. Makanya orang-orang yang terkena diabetes menjadi penderita yang paling mudah diserang. Ya. Oleh karena itu Bapak harus tarik nafas dan buang nafas agar terjadi fusi oksigen ke dalam hemoglobin, ya. Fusi oksigen ke dalam hemoglobin yang meningkatkan pH kita biasanya langsung meningkat. pH bisa naik dengan pernapasan. Ya, saya akan berikan contohnya. Air putih, air bening ya, masukkan ke blender, Pak.
Mungkin saja pH-nya 7 atau 6 ya. Bapak blender selama kurang lebih 2 menit atau 3 menit. Berarti kan ada perputaran air dan udara ya sama-sama. Pada saat selesai, Bapak masukkan lakmus atau pH meter naik 9 sampai 8 sampai 9. Itu sama. Apabila kita latihan pernapasan seperti ini atau tarik nafas, buang nafas terus-menerus 200 kali, Bapak akan meningkatkan pH Bapak. Dan otomatis di mana virus yang pH-nya 5,2 sampai 5,9 kali tadi akan dikalahkan oleh pH yang tinggi. Jadi Bapak harus latihan ini terus-menerus per 1 jam, per 2 jam, atau per 3 jam. Bapak mampunya gimana? Tapi begitu pH turun, jadi gini Pak. Latihan pernafasan, cek pH. Bisa 7, bagus. Naikkan lagi, 8 sampai 9. Manusia bisa bertahan sampai pH 9. Nah, nanti biasanya dia akan turun lagi, Pak. Turun ke 8, ke 7, ke 6. Sebelum itu menyentuh angka 6, Pak, Bapak harus latihan pernafasan. Cek pH lagi. Oh, 8 naik. Tunggu. Biarkan dia mulai menguasai panggung. pH mulai menguasai panggung dan membunuh virus-virus yang hidup dengan pH rendah. Itulah konsep naturopatik. Mengalahkan virus dengan pH. Dan itu Bapak harus lakukan setiap hari. Setiap waktu. Maka apabila Bapak disiplin, 3 hari akan sembuh. Kenapa 3 hari? Karena saya berpegang pada kejadian ini. Saya lihatkan. Ini saya mendapatkan hasil bukti lab dari seorang kepala kantor yang menjadi sahabat saya di Batang. Sebentar Pak ya. Saya diberikan hasil labnya, wah seneng banget saya. Nah, ini tanggal 21 bulan 11 2020 Pak. Hasilnya rapid testnya reaktif. Saya besarkan Pak. Ya. Tanggal 21 bulan 11 2020. Kemudian berapa hari kemudian dia memberikan kabar ke saya. Mas, saya kirim lagi ya. Tanggal 24 bulan 11 2020. Lihat Pak ya. Ini tanggal 21 bulan 11. Artinya cuma 3 hari. SARS-CoV-2 nucleic acid test di PCR, Pak. Negatif. Dari reaktif menjadi negatif hanya 3 hari. Dengan latihan pernapasan 200 kali yang saya minta. Saya minta dia ulang terus selama 3 hari itu. Dan ternyata betul. Negatif. Jadi, Pak Hermanto bisa menggunakan cara itu. Ya, Pak ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Semangat, Pak. Harus siapkan lakmusnya, harus siapkan pH meternya. Iya. Ya, oke. Makasih banyak.